Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sore ini kita dipertemukan di ruang Zoom untuk membahas seputar umrah ya. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda atau isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya kita akan dipanggil atau dipanggil lagi untuk datang ke Tanah Haram ya, mengunjungi Baitullah dan juga ziarah ke kubur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan umrah ini, pertama yang perlu kita tegaskan bersama itu adalah memulai dari hati kita. Ini petikan dari hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu adalah dengan niat, berarti untuk ibadah-ibadah itu ada yang tidak sah kalau tidak dibarengi dengan niat. Kemudian bagian kedua dari hadis itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Di sini ada penjelasan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, wa innama likulli imri'in ay insanin. Sesungguhnya bagi setiap imri'in maknanya adalah insan, manusia. Manawa ay jaza'u manawahu fi amalih. Apa yang diniatkan maknanya adalah dia mendapatkan balasan apa yang dia niatkan pada amalnya itu. Ini amal apa saja sebetulnya, amal-amal yang baik, yang tidak maksiat, kalau diniatkan dengan niat yang baik akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya amal-amal dalam tanda petik amal akhirat, ketika niatnya itu untuk urusan dunia bahkan, maka khawatirnya ya kita tidak mendapatkan selain yang kita niatkan. Seperti itu, sehingga termasuk umrah ini perlu kita luruskan niat bersama. Kesana ini mau ngapain? Mungkin ada yang lihat teman-temannya foto di sana, kepingin. Kalau sekedar foto tidak perlu umrah, kita bisa editkan, tinggal kasih background Ka'bah bisa. Atau sekedar ingin selfie-selfie, ingin pamer. Nah, hal-hal seperti itu mesti kita jauhkan dari apa yang ada dalam hati kita. Meskipun ya tidak salah mau bergambar di sana, tidak salah. Cuma masalahnya kalau itu menjadi tujuan, hal yang sangat dominan di dalam hati kita. Atau karena manusia tidak enak diajak, nggak enak ya. Ini hadis yang ya amal apa saja ini perlu kita perhatikan, kita tujuannya apa. Dan ini ada hadis yang lebih mengerikan sebetulnya terkait niat, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, tentang 3 orang yang ditimbang ya, diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Pertama adalah ya, rajulun ustushhida, seorang lelaki yang dia mati syahid. Ini orang yang pertama diputuskan urusannya. Yang namanya pertama diputuskan ini, kalau putusannya baik maka ya dia selamat lebih dulu. Tapi kalau putusannya ternyata jelek, ya dia mendapatkan siksa lebih dulu. Yang pertama ini orang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dia ya dibawa dia orang itu, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmatnya dan dia kemudian mengakuinya.
Maka kemudian dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dalam nikmat-nikmat yang sudah kuberikan itu. Maka dia katakan, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang karena engkau ya Allah hingga aku mati. Maka Allah katakan, ya, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala fulanun jariun. Engkau dusta, kadzabta. Tetapi engkau itu berperang agar dikatakan atau disebut atau disanjung orang sebagai seorang yang jariun, orang pemberani. Faqad qila, dan sungguh engkau sudah dikatakan begitu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan malaikat untuk membawanya, dia ditarik di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bisa dibayangkan, orang sudah ibarat ibadah paling besar, paling berat itu kan berperang. Karena yang dikorbankan itu harta ya untuk perbekalan, nyawa ya, dan dia mati. Tetapi ini niatnya tidak betul, ya, mati karena sekedar ingin tadi disebut sebagai orang pemberani. Motivasinya tidak ada karena Allah Ta'ala. Apalagi sekedar umroh, ya, sekedar umroh. Walaupun fadilahnya besar, kalau tidak dibarengi dengan niat ya, yang benar, maka sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita ke sana itu dengan panggilan yang benar, ya. Niat kita memang ingin beribadah. Niat kita memang lebih bagus lagi kalau kita memang ada ini ya dalam hati itu, ada kerinduan untuk mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen betul, ingin ke sana. Kalau bisa begitu, alhamdulillah itu. Dalam hati ya. Nah, apa umrah itu? Umrah itu secara bahasa maknanya adalah ziarah. Jadi umrah itu ya ziarah. Yang biasa-biasa ziarah. Nah, umrah itu termasuk dalam kategori ziarah atau berkunjung. Secara syar'i maknanya adalah qasdul Ka'bah, li'adai ibadatin makhsusah bisyurutin makhsusah, bersengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu, ibadah khusus dengan syarat-syarat tertentu. Ini di dalam mazhab Syafi'i mendefinisikannya begitu. Memang ingin menuju ke sana. Kemudian bagaimana bedanya dengan haji? Ya, dari sisi hukum itu kalau haji itu sepakat para ulama akan kewajibannya. Sementara kalau umrah itu nanti ada perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama itu mengatakan umrah ini wajib juga. Waktunya berbeda juga ya. Kalau umrah itu sepanjang tahun kecuali pada hari Arafah dan hari Tasyrik, ya, itu menurut sebagian ulama. Hari Arafah akan berhaji, bukan berumrah. Rukunnya berbeda, ya, hampir sama dengan haji, ya, kecuali tidak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, kemudian mabit dan melempar jumroh itu yang tidak ada. Yang lainnya sama ya rukun-rukunnya. Kemudian terkait hukumnya, menurut Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah, umrah ini hukumnya wajib sekali seumur hidup, seperti hukum ibadah haji. Jadi kalau haji itu wajib, umrah ini juga wajib. Makanya saya sebetulnya dulu itu inginnya umrah itu bareng haji ya. Bareng haji aja sudah, kita sudah daftar. Cuma akhir-akhir ini jadi ingin juga umrah duluan. Karena apa? Haji ini apa kira-kira ada umur atau enggak? Kita cek itu kok urutannya masih panjang sekali. Tapi kita berdoa mudah-mudahan
Allah mudahkan kita, Allah kasih ya, kalau Allah berkehendak walaupun gilirannya jauh ya, mungkin ada jalan insya Allah. Nah, umroh ini terbuka peluang, maka yang merasa ya, ada kelapangan segera berumroh saja. Tidak usah nunggu, kalau hajinya terlalu jauh kira-kira tidak ada usia, maka berumrohlah. Ini di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya. Zahabal malikiyatu wa aksarul hanafiyati ila annal umrata sunnatun muakkadah fil umuri marratan wahidah. Kalangan Malikiyah, yakni pengikut mazhab Maliki dan sebagian besar Hanafiyah, itu berpandangan bahwasanya umroh itu hukumnya sunnah muakkad, satu kali dalam seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Kalau mau lebih ya enggak apa-apa sebetulnya, bagus saja. Nah, kemudian ini menurut Ba'dul Hanafiyah, bahwasanya umroh itu adalah wajibatun fil umuri marratan wahidatan. Jadi sebagian mazhab Hanafi mengatakan umroh itu wajib seumur hidup itu sekali. Dengan istilah wajib menurut mazhab Hanafi, yakni wajib di dalam mazhab Hanafi itu dalilnya tidak qat'i. Kemudian pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i wal azhar inda Syafi'iyah wa huwal madhab indal Hanabilah. Jadi yang muktamad kalau di dalam bahasa tadi, atau yang azhar yang kuat menurut mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat mazhab Hambali, annal umrata fardun fil umuri marratan wahidatan. Bahwasanya umroh itu wajib, fardu, sekali seumur hidup. Ya, makanya kalau sudah berhaji ya biasanya nanti ada umroh sekaligus satu paket. Ini secara hukum. Yang namanya wajib itu kalau ada kemampuan tidak dilakukan ya berdosa. Berdosa. Dalil kewajibannya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Di sini disebut haji dan umroh. Hajinya wajib, umrohnya wajib. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, ala nisa'i jihadun. Apakah atas wanita ada jihad? Naam, kata Rasulullah, ya, alaihinna jihadun la qitala fi. Atas wanita itu ada kewajiban jihad tanpa perang. Al-hajju wal umrah, yakni haji dan umrah. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ini kewajiban menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian Hanafi. Terus bagaimana mengulangi umroh? Mengulangi umroh dalam berbeda perjalanan itu tidak ada perbedaan pendapat. Yakni tahun kemarin sudah umroh, ini bulan ini umroh lagi, yang bulan depan umroh lagi, tidak ada perbedaan pendapat dengan beberapa kali safar. Tapi kalau satu kali safar, berangkat sekali langsung umroh misalnya, bolak-balik sehari misalnya 5 kali, kan bisa. Ya, maka itu ada perbedaan pendapat. Yang mayoritas ulama, dan ini bisa kita pegang, itu adalah boleh, bahkan sunnah. Ya, mayoritas ulama begitu. Dalilnya karena Siti Aisyah itu melakukan umrah berulang kali dalam sekali safar. Minta izin kepada Rasul. Dan diizinkan Rasul. Jadi ini menjadi dalil kebolehan umrah sekali safar, umrah beberapa kali. Di dalam kitab Al-Istidhkar, Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan, wal jumhuru ala jawazil istiktsari minha fil yaumi wal lailah. Menurut jumhur mayoritas ulama itu membolehkan, ya, boleh memperbanyak umroh itu pada sehari semalam. Artinya tidak perlu pulang terus umroh lagi.
Terus kenapa ada sebagian misalnya Imam Ibnu Taimiyah itu menyatakan tidak masyru', padahal ada Aisyah ini begitu yang umroh beberapa kali, ya itu alasan pendalilannya, sudut pandangnya berbeda. Karena Aisyah ini kan dia meminta, Rasul tidak nyuruh, tapi meminta kepada Rasul. Kemudian dianggap ini kekhususan untuk Siti Aisyah. Nah, ini dibahas oleh yang membolehkan, ya. Maka di sini dikatakan li'annahu amalu birrin wa khairin. Karena umrah itu adalah amal berbakti dan baik, ya. Fala yajibul imtina'u minhu, maka tidak wajib dilarang atau dicegah darinya illa bidalilin, kecuali ada dalil yang melarang. Wala dalila amna'a minhu, sementara tidak ada dalil yang melarang itu. Justru Rasulullah mengizinkan. Rasulullah tidak melakukan itu bukan berarti itu terlarang. Apalagi Rasulullah jelas mengizinkan Siti Aisyah. Ini menunjukkan ya umrah berulang kali, apalagi yang jauh begini, ya, sekali datang ke sana mau beberapa kali umrah itu menurut jumhur ulama boleh, bahkan sunnah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Minhajul Qawim. Beliau katakan yusannul iksar minal umrah, disunahkan, kata beliau begitu, untuk memperbanyak umrah. Walau fil yaumil wahid, meskipun dalam satu hari. Idh hiya afdalu minat tawaf alal mu'tamad. Karena ya, umrah itu lebih afdal daripada tawaf. Tawaf aja kan bisa diulang-ulang. Umrah lebih afdal bisa. Ini kata beliau, ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, mengulang-ulang ini juga sebetulnya bisa diniatkan bukan untuk sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, untuk orang tua, untuk siapa yang tidak berkesempatan umroh, bisa kita umrohkan. Niatkan memang untuk ibadah. Zahabal fuqaha fil jumlah ila annahu yajuzu ada'ul umrah anil ghair. Para fuqaha berpandangan secara global bahwasanya boleh untuk melaksanakan umrah untuk orang lain. Jadi baik orang itu sudah meninggal ataupun belum. Ya, misalnya tidak bisa wakilkan, maka bisa begitu. Nanti ada syarat-syaratnya mewakili itu. Sebagaimana badal haji. Jadi kalau tidak sempat lagi haji sebenarnya bisa dibatalkan, diwakilkan. Insya Allah gugur aja kewajiban itu. Li'anal umrata kal haji, karena umrah itu seperti haji. Tajuzun niyabatu fiha, boleh ya melakukan perwakilan untuk masalah umrah atau haji. Kalau sholat tidak bisa ya. Saya tidak sempat sholat zuhur, wakili Pak Haji Taufik, nama kita sama ya, catatkan nama saya nanti. Tidak bisa begitu. Jadi kalau umrah maupun haji bisa. Li'anna kullam minal haji wal umrah ibadatun badaniyatun maliyatun. Karena keduanya, baik haji maupun umrah itu adalah ibadah badaniyah maliyah. Ibadah yang melibatkan badan dan harta. Ibadah harta itu boleh kita niatkan untuk orang lain. Sedekah atas nama orang lain boleh. Kalau itu tidak ada beda para ulama. Nah, ini rinciannya secara global boleh. Rinciannya apakah perlu izin atau tidak itu beda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, tajuzun niyabatu fi adail umrah anil ghair idza kana mayyitan. Boleh ya mewakili melaksanakan umrah untuk orang lain jika orang itu sudah mati, ya sudah mati. Orang tua kita yang dulu sebetulnya sudah siap umroh, tidak berangkat, meninggal, bisa diwakili.
meninggal au ajizan atau lemah ya an adaiha binafsihi, lemah nggak sanggup untuk melakukannya sendiri, maka bisa diwakili. Misalnya ada di sini Pak Haji Tekno mana tadi? Sehat Pak Haji. Ya, misalnya ada orang tua yang sudah ini nenek atau kakek mau umroh nggak kuat, ya bisa diwakili umroh itu. Jenengan umroh dulu, nanti setelah selesai ini mengumrohkan, diniatkan untuk nenek kita yang sudah lemah sekali atau bahkan yang sudah meninggal. Ya, terutama bagi yang meninggal itu punya hutang umroh. Sini, fama mata wa fi dhimmatihi umratun wajibah. Siapa yang meninggal sementara di dalam tanggungannya itu ada umroh wajib. Nanti kita bahas, kok bisa wajib bagaimana? Dia itu pernah kaya. Kemudian seharusnya sudah wajib. Walam yu'addiha hatta mata. Dia tidak lakukan sampai mati. Tidak dilakukan kewajiban itu haji atau umroh, maka itu punya tanggungan. Wajabat an tu'addal umratu anhu min tarikatihi. Maka wajib untuk ditunaikan umroh itu untuk si mayit ya dengan biaya dari warisan atau peninggalan si mayit itu. Ini kadang manusia ya banyak tidak ngerti ya, sehingga warisan habis-habis dibagi begitu padahal si mayit punya hutang haji atau umroh. Ya, maksiat karena apa? Kewajiban tidak dilakukan, ditunda-tunda. Walaupun menunda ini menurut madhab Syafi'i ini tidak mengapa ya. Wajibnya itu alat tarohi, lapang aja waktunya. Tapi ketika meninggal belum dilaksanakan, ini kan punya hutang itu. Walau addaha anhu ajnabiyun jaza. Dan andai menunaikan untuk si mayit itu ajnabiyun, orang asing, yakni tidak ahli warisnya. Bukan ahli warisnya, membayarkan tadi jaza, maka boleh. Walau bila iznin, walaupun tanpa izin. Kama annalahu ayyaqdiyadainahu bila iznin. Sebagaimana boleh juga membayari, melunasi hutangnya tanpa izin. Ini terkait di madhab Syafi'i begitu. Kemudian menurut Hanabilah ya, annahu la tajuzul umratu anil hayyi illa biiznih. Ini kalau kaitannya dengan orang yang masih hidup, maka kita tidak boleh mengumrohkan dia illa biiznih, kecuali dengan izin dia. Ini kalau masih hidup menurut madhab Hambali. Li'annaha ibadatun tadkhuluhan niyabah, karena umrah ini ibadah yang masuk di dalamnya ada niyabah ya, perwakilan. Falam tajuz illa biiznih, maka tidak boleh kalau tidak ada izin. Kecuali ada izin baru boleh kalau masih hidup. Amal mayyitu fatajuzu anhu bi ghairi iznih. Adapun mayit maka boleh untuk melakukan umroh untuk si mayit tanpa izin. Jadi sama dengan mazhab Syafi'i. Gimana mau minta izin ke orang tua sudah wafat? Tidak perlu izin. Jadi ini mungkin bisa para hadirin sekalian niatkan untuk kakek atau orang tua kita yang apalagi itu pernah kaya, kira-kira sanggup saja umroh nggak dilakukan, niatkan untuk dibayari nanti ya, ketika umroh. Bagaimana cara-caranya nanti dibahas di bahasan fikihnya. Ini di Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juz 2 halaman 269 dikatakan ya, wa man istata al-hajja wa lam yahujja hatta aflasa wa asbaha ajizan. Siapa yang dia itu sanggup berhaji, nanti umrah sama ya, dan dia tidak berhaji hingga kemudian dia bangkrut dan menjadi tidak mampu lagi berhaji,
fa'alaihil khuruju lil hajj, maka wajib baginya keluar untuk haji. Tetap wajib haji. Wa ayyaktasiba liqadri zad, dan hendaklah dia bekerja sekedar untuk bekal. Jadi syarat-syarat yang harus macam-macam kemampuan itu ya sudah dipinggirkan. Yang penting ada bekal ke sana. Wa yumkinuhu akhdhuz zakah was shadaqah liyahujja, dan memungkinkan baginya untuk mengambil zakat dan sedekah untuk berhaji. Jadi ada pos zakat itu untuk bayar hutang. Ini hutangnya hutang haji. Boleh. Ini tentunya kalau memang tidak mampu dan dia pernah kaya, dia bangkrut. Fa imata walam yahujja mata asyan. Maka jika dia mati dan belum berhaji, dia mati dalam kondisi maksiat. Li'annahu sabata alaihi wujubul hajj, karena telah tetap baginya kewajiban haji. Wa qassara wa lam yahujja, dia menggampang-gampangkan dan dia tidak berhaji. Ya, mudah-mudahan ya kita ini niatkan aja yang tetap. Kita bukan bermaksud menggampang-gampangkan haji. Kita inginnya berangkat tahun ini berangkat berhaji itu. Tapi ya kondisi ya belum bisa, maka yang punya tanggung jawab untuk memberangkatkan ya, penyelenggara haji ini berat ini tugasnya itu. Ada kuota tambahan tidak diambil. Sementara ada orang-orang begini. Nanti di akhirat tinggal kita bilang kita sudah siap berangkat kapan saja. Sudah bayar, sudah dapat porsi, tapi kok belum. Nah, yang ditanya urusan mereka. Tapi niatkan, mantapkan hati untuk itu. Haji termasuk juga umrah.